Halo, apa kabar pemirsa? Lintas iNews Sumsel hadir dengan sejumlah informasi menarik. Bersama saya Berlia Indriani, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Bantuan diberikan kepada panti asuhan dalam bentuk paket sembako serta perlengkapan ibadah untuk mendukung kebutuhan sehari-hari dan kegiatan keagamaan para penerima manfaat. Program ini merupakan inisiatif pegawai PLN yang secara sukarela berbagi kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kepedulian sosial perusahaan. Melalui kegiatan ini, PLN tidak hanya menghadirkan layanan kelistrikan yang andal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di momen Ramadan dan Idul Fitri. General Manager PLN UID S2JB Adi Herlambang menyampaikan bahwa seluruh personel telah disiagakan secara penuh untuk menjaga sistem kelistrikan tetap andal, khususnya pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Bahwa kondisi kelistrikan di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu berada dalam kategori sangat aman. Total daya mampu tercatat sebesar 5.212 MW dengan beban puncak sebesar 1.709 MW. Serta dukungan transfer energi ke grid Sumatera sebesar 1.000 MW. Dengan demikian terdapat cadangan daya sebesar 2.503 MW atau sekitar 168% dari kebutuhan puncak. Dalam upaya menjaga keandalan tersebut, PLN UID S2JB juga melakukan pengamanan berlapis di berbagai lokasi prioritas. Sebanyak 81 lokasi vital dan VVIP mendapat pengamanan khusus, baik dari sisi jaringan maupun dukungan peralatan cadangan seperti uninterruptible power supply dan genset. Selain itu, PLN UID S2JB berhasil menyiagakan sebanyak 3.213 personil teknik yang tersebar di 55 posko dan bekerja selama 24 jam dalam 3 shift. Kesiapsiagaan ini didukung oleh 143 unit mobil dan 263 unit sepeda motor operasional untuk memastikan respons cepat terhadap potensi gangguan. Untuk memperkuat keandalan sistem, PLN UID S2JB juga menyiapkan peralatan pendukung berupa 59 unit gardu bergerak, 25 unit genset, serta 11 unit UPS untuk siap digunakan sewaktu-waktu. Adi menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari kesiapan menyeluruh yang telah dilakukan sejak awal masa siaga Raffi serta sinergi seluruh unit PLN di wilayah kerja UID S2JB. Pengecekan dilakukan Direktur Distribusi PT PLN Persero, Arsyadani G. Akmala Putri, bersama jajaran manajemen. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas pengisian daya kendaraan listrik berfungsi dengan baik jelang Idul Fitri. Dalam peninjauan tersebut, manajemen PLN memeriksa kondisi peralatan SPKLU, sistem kelistrikan, hingga jaringan komunikasi perangkat. Selain itu, kesiapan petugas di lapangan juga turut dipastikan agar layanan pengisian daya kendaraan listrik dapat berjalan lancar selama periode mudik lebaran. Selain memastikan kesiapan SPKLU, PLN juga menyiagakan petugas pelayanan teknik selama 24 jam jelang Idul Fitri. Petugas akan memantau kondisi sistem kelistrikan serta merespons dengan cepat apabila terjadi gangguan, sehingga pasokan listrik bagi masyarakat tetap andal selama masa mudik dan perayaan Idul Fitri. Manajer PLN UP3 Palembang, Arif Azani, menyampaikan bahwa pihaknya telah memastikan seluruh SPKLU di wilayah Palembang dalam kondisi prima untuk melayani masyarakat. Dengan kesiapan infrastruktur dan dukungan personil yang siaga jelang Idul Fitri, PLN berharap masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman, nyaman, dan lancar.
Seluruh personil PLN disiagakan penuh untuk memastikan pasokan listrik tetap andal, sejalan dengan komitmen mendukung kelancaran ibadah dan aktivitas masyarakat pada momen Ramadan dan Idul Fitri 2026. Secara nasional, daya mampu pasok mencapai 51,30 gigawatt dengan beban puncak 34,77 gigawatt, sehingga terdapat cadangan daya yang memadai. Pengamanan juga dilakukan pada 4.429 lokasi prioritas, meliputi tempat ibadah, fasilitas transportasi, pusat keramaian, pusat perbelanjaan, dan rumah sakit, yang seluruhnya terpantau aman tanpa gangguan. Dengan kesiapan tersebut, pelaksanaan sholat Idul Fitri berlangsung lancar di berbagai wilayah, didukung sistem kelistrikan yang andal dan optimal. Sebanyak 81 unit SPKLU telah disiagakan dan tersebar di 75 titik lokasi strategis, termasuk 7 unit yang berada di rest area jalan tol, guna mendukung kebutuhan pengisian daya selama arus mudik dan arus balik Idul Fitri. Seluruh SPKLU tersebut beroperasi optimal dan dalam kondisi andal, sehingga mendukung kelancaran perjalanan pemudik pengguna kendaraan listrik di jalur-jalur utama. PLN UID S2JB juga menyiagakan personil serta melakukan pemantauan secara intensif untuk memastikan layanan pengisian daya berjalan lancar tanpa kendala. Dengan kesiapan infrastruktur dan pendukung operasional tersebut, para pemudik kendaraan listrik dapat melakukan perjalanan dengan lebih tenang, aman, dan nyaman. Keberhasilan ini menjadi bagian dari komitmen PLN dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik sekaligus memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat selama momen mudik dan Idul Fitri. Salah satu petugas, Zahro Ardila, bersama puluhan personil lainnya tetap siaga di lokasi prioritas untuk memastikan listrik tetap andal selama pelaksanaan ibadah. Meski harus jauh dari keluarga, para petugas tetap menjalankan tugas demi menjaga kenyamanan masyarakat dalam beribadah dan merayakan Idul Fitri. PLN juga melakukan pengamanan berlapis di sejumlah titik utama, termasuk tempat ibadah dan objek vital seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, serta pelabuhan. Dengan kesiapan tersebut, pasokan listrik di wilayah Jayapura terpantau aman dan mendukung kelancaran seluruh rangkaian ibadah Idul Fitri. Sejumlah pemudik mengaku terbantu, terutama dari sisi penghematan biaya serta kemudahan proses pendaftaran. Selain itu, perlindungan asuransi turut memberikan rasa aman selama perjalanan. Pada tahun ini, PLN memberangkatkan sebanyak 12.500 pemudik dengan mayoritas menggunakan moda transportasi kereta api. Program ini juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan perjalanan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Secara keseluruhan, program mudik gratis BUMN 2026 telah memberangkatkan lebih dari 116.000 pemudik ke berbagai daerah di Indonesia, melampaui target awal yang ditetapkan. Melalui program ini, PLN tidak hanya memfasilitasi perjalanan masyarakat, tetapi juga mendukung kebersamaan keluarga di momen Idul Fitri, sekaligus mendorong penggunaan transportasi massal yang lebih berkelanjutan. Tim PLN ULP Lembayung bekerja sama dengan Polres Lahat, Dinas Perhubungan dan masyarakat sekitar untuk mengevakuasi bus serta mengamankan area kejadian.
Aksi ini adalah wujud siaga PLN dalam memastikan keamanan jaringan listrik di sekitar lokasi, terutama jika kecelakaan mengenai infrastruktur kelistrikan, guna mencegah bahaya sengatan listrik selama proses penyelamatan. Kecelakaan tersebut melibatkan bus penumpang yang terperosok di kawasan Desa Sugiwaras, Kabupaten Lahat. Penanganan ini dipicu oleh laporan warga melalui layanan darurat Polisi 110 yang memungkinkan petugas gabungan tiba di lokasi dengan segera. Aksi ini merupakan bagian dari koordinasi lintas instansi untuk meminimalkan dampak kecelakaan terhadap fasilitas publik dan memastikan keselamatan warga di sekitar tempat kejadian perkara. Manajer ULP Lembayung, Rizky Tungguan, menegaskan bahwa tindakan ini adalah prioritas perusahaan untuk memastikan keandalan pasokan listrik tidak terganggu lama dan mencegah potensi bahaya listrik bagi masyarakat di sekitar area kecelakaan. Sementara itu, pihak kepolisian dari Polres Lahat bersama instansi terkait melakukan evakuasi bus penumpang yang terperosok ke dalam jurang dengan menggunakan alat berat. Polres Lahat juga memastikan bahwa proses evakuasi berjalan tertib dan cepat sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Penyalaan listrik ini dilakukan melalui program listrik desa atau LISDES sebagai upaya memperluas akses listrik hingga ke wilayah terpencil dan belum berlistrik. Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah bersama PLN dalam meningkatkan rasio elektrifikasi nasional. Hadirnya listrik di desa Tenam disambut antusias oleh masyarakat. Warga yang sebelumnya belum menikmati listrik kini dapat merasakan manfaat penerangan untuk mendukung aktivitas sehari-hari, terutama menjelang Idul Fitri saat kebutuhan listrik meningkat. Manajer PLN ULP Muara Bulian, Irsal Rinaldi, menyampaikan bahwa penyambungan listrik menjadi bentuk komitmen PLN dalam menghadirkan pemerataan energi hingga ke pelosok, khususnya pada momen penting seperti Idul Fitri. Melalui program LISDES, PLN memastikan masyarakat di daerah terpencil juga dapat menikmati listrik yang andal. Diharapkan kehadiran listrik ini dapat membantu masyarakat merayakan Idul Fitri dengan lebih nyaman dan penuh kebahagiaan. PLN ULP Muara Bulian juga menegaskan bahwa upaya perluasan jaringan listrik akan terus dilakukan secara bertahap, sejalan dengan target peningkatan rasio elektrifikasi nasional. Dengan hadirnya listrik di Desa Tenam, PLN berharap dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga manfaat listrik dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan ini ditopang melalui sinergi antar unit distribusi dan transmisi dalam menjaga sistem kelistrikan tetap andal, terutama pada objek vital dan lokasi prioritas seperti tempat ibadah dan fasilitas umum. Berbagai langkah dilakukan mulai dari pemeliharaan preventif, pengaturan beban, hingga kesiapsiagaan personil selama 24 jam. Selain itu, posko siaga juga dioperasikan penuh dengan dukungan peralatan seperti gardu bergerak dan genset untuk mengantisipasi gangguan. Gardu induk pagar alam sebagai tulang punggung pasokan listrik berperan penting dalam memastikan suplai listrik tetap stabil bagi kota pagar alam dan sebagian wilayah 4 Lawang. Selama masa siaga Idul Fitri, sistem kelistrikan terpantau aman dan andal, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dan merayakan hari raya dengan nyaman. PLN juga menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi PLN Mobile guna memudahkan pelaporan apabila terjadi gangguan sehingga dapat segera ditangani dengan cepat. Tim PLN ULP Lembayung bekerja sama dengan Polres Lahat, Dinas Perhubungan dan masyarakat sekitar untuk mengevakuasi bus serta mengamankan area kejadian. Aksi ini adalah wujud siaga PLN dalam memastikan keamanan jaringan listrik di sekitar lokasi, terutama jika kecelakaan mengenai infrastruktur kelistrikan, guna mencegah bahaya sengatan listrik selama proses penyelamatan.
Kecelakaan tersebut melibatkan bus penumpang yang terperosok di kawasan Desa Sugiwaras, Kabupaten Lahat. Penanganan ini dipicu oleh laporan warga melalui layanan darurat Polisi 110 yang memungkinkan petugas gabungan tiba di lokasi dengan segera. Aksi ini merupakan bagian dari koordinasi lintas instansi untuk meminimalkan dampak kecelakaan terhadap fasilitas publik dan memastikan keselamatan warga di sekitar tempat kejadian perkara. Manajer ULP Lembayung, Rizky Tungguan menegaskan bahwa tindakan ini adalah prioritas perusahaan untuk memastikan keandalan pasokan listrik tidak terganggu lama dan mencegah potensi bahaya listrik bagi masyarakat di sekitar area kecelakaan. Sementara itu, pihak kepolisian dari Polres Lahat bersama instansi terkait melakukan evakuasi bus penumpang yang terperosok ke dalam jurang dengan menggunakan alat berat. Polres Lahat juga memastikan bahwa proses evakuasi berjalan tertib dan cepat sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Pengecekan dilakukan Direktur Distribusi PT PLN Persero, Arsyadani K. Akmala Putri, bersama jajaran manajemen. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas pengisian daya kendaraan listrik berfungsi dengan baik jelang Idul Fitri. Dalam peninjauan tersebut, manajemen PLN memeriksa kondisi peralatan SPKLU, sistem kelistrikan, hingga jaringan komunikasi perangkat. Selain itu, kesiapan petugas di lapangan juga turut dipastikan agar layanan pengisian daya kendaraan listrik dapat berjalan lancar selama periode mudik Lebaran. Selain memastikan kesiapan SPKLU, PLN juga menyiagakan petugas pelayanan teknik selama 24 jam jelang Idul Fitri. Petugas akan memantau kondisi sistem kelistrikan serta merespons dengan cepat apabila terjadi gangguan, sehingga pasokan listrik bagi masyarakat tetap andal selama masa mudik dan perayaan Idul Fitri. Manajer PLN UP3 Palembang, Arif Azani menyampaikan bahwa pihaknya telah memastikan seluruh SPKLU di wilayah Palembang dalam kondisi prima untuk melayani masyarakat. Dengan kesiapan infrastruktur dan dukungan personil yang siaga jelang Idul Fitri, PLN berharap masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman, nyaman, dan lancar. Bantuan diberikan kepada panti asuhan dalam bentuk paket sembako serta perlengkapan ibadah untuk mendukung kebutuhan sehari-hari dan kegiatan keagamaan para penerima manfaat. Program ini merupakan inisiatif pegawai PLN yang secara sukarela berbagi kepada masyarakat sekaligus memperkuat kepedulian sosial perusahaan. Melalui kegiatan ini, PLN tidak hanya menghadirkan layanan kelistrikan yang andal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di momen Ramadan dan Idul Fitri. Salah satu petugas, Zahro Ardila bersama puluhan personil lainnya tetap siaga di lokasi prioritas untuk memastikan listrik tetap andal selama pelaksanaan ibadah. Meski harus jauh dari keluarga, para petugas tetap menjalankan tugas demi menjaga kenyamanan masyarakat dalam beribadah dan merayakan Idul Fitri. PLN juga melakukan pengamanan berlapis di sejumlah titik utama, termasuk tempat ibadah dan objek vital seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, serta pelabuhan. Dengan kesiapan tersebut, pasokan listrik di wilayah Jayapura terpantau aman dan mendukung kelancaran seluruh rangkaian ibadah Idul Fitri.
Sejumlah pemudik mengaku terbantu, terutama dari sisi penghematan biaya serta kemudahan proses pendaftaran. Selain itu, perlindungan asuransi turut memberikan rasa aman selama perjalanan. Pada tahun ini, PLN memberangkatkan sebanyak 12.500 pemudik dengan mayoritas menggunakan moda transportasi kereta api. Program ini juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan perjalanan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Secara keseluruhan, program mudik gratis BUMN 2026 telah memberangkatkan lebih dari 116.000 pemudik ke berbagai daerah di Indonesia, melampaui target awal yang ditetapkan. Melalui program ini, PLN tidak hanya memfasilitasi perjalanan masyarakat, tetapi juga mendukung kebersamaan keluarga di momen Idul Fitri, sekaligus mendorong penggunaan transportasi massal yang lebih berkelanjutan. Keberhasilan ini ditopang melalui sinergi antar unit distribusi dan transmisi dalam menjaga sistem kelistrikan tetap andal, terutama pada objek vital dan lokasi prioritas seperti tempat ibadah dan fasilitas umum. Berbagai langkah dilakukan mulai dari pemeliharaan preventif, pengaturan beban, hingga kesiapsiagaan personil selama 24 jam. Selain itu, posko siaga juga dioperasikan penuh dengan dukungan peralatan seperti gardu bergerak dan genset untuk mengantisipasi gangguan. Gardu induk pagar alam sebagai tulang punggung pasokan listrik berperan penting dalam memastikan suplai listrik tetap stabil bagi kota pagar alam dan sebagian wilayah 4 Lawang. Selama masa siaga Idul Fitri, sistem kelistrikan terpantau aman dan andal, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dan merayakan hari raya dengan nyaman. PLN juga menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi PLN Mobile guna memudahkan pelaporan apabila terjadi gangguan sehingga dapat segera ditangani dengan cepat. Sebanyak 81 unit SPKLU telah disiagakan dan tersebar di 75 titik lokasi strategis, termasuk 7 unit yang berada di rest area jalan tol, guna mendukung kebutuhan pengisian daya selama arus mudik dan arus balik Idul Fitri. Seluruh SPKLU tersebut beroperasi optimal dan dalam kondisi andal sehingga mendukung kelancaran perjalanan pemudik pengguna kendaraan listrik di jalur-jalur utama. PLN UID S2JB juga menyiagakan personil serta melakukan pemantauan secara intensif untuk memastikan layanan pengisian daya berjalan lancar tanpa kendala. Dengan kesiapan infrastruktur dan pendukung operasional tersebut, para pemudik kendaraan listrik dapat melakukan perjalanan dengan lebih tenang, aman, dan nyaman. Keberhasilan ini menjadi bagian dari komitmen PLN dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik sekaligus memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat selama momen mudik dan Idul Fitri. General Manager PLN UID S2JB Adi Herlambang menyampaikan bahwa seluruh personel telah disiagakan secara penuh untuk menjaga sistem kelistrikan tetap andal, khususnya pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Bahwa kondisi kelistrikan di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu berada dalam kategori sangat aman. Total daya mampu tercatat sebesar 5.212 MW dengan beban puncak sebesar 1.709 MW. Serta dukungan transfer energi ke grid Sumatera sebesar 1.000 MW. Dengan demikian terdapat cadangan daya sebesar 2.503 MW atau sekitar 168% dari kebutuhan puncak.
Dalam upaya menjaga keandalan tersebut, PLN WIDE S2JB juga melakukan pengamanan berlapis di berbagai lokasi prioritas, sebanyak 81 lokasi vital dan VVIP mendapat pengabadan khusus, baik dari sisi jaringan maupun dukungan peralatan cadangan, seperti uninterruptible power supply dan genset. Selain itu, PLN WIDE S2JB berhasil menyiagakan sebanyak 3.213 personil teknik yang tersebar di 55 posko dan bekerja selama 24 jam dalam 3 shift. Kesiapsiagaan ini didukung oleh 143 unit mobil dan 263 unit sepeda motor operasional untuk memastikan respons cepat terhadap potensi gangguan. Untuk memperkuat keandalan sistem, PLN WIDE S2JB juga menyiapkan peralatan pendukung berupa 59 unit gardu bergerak, 25 unit genset, serta 11 unit UPS untuk siap digunakan sewaktu-waktu. Adi menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari kesiapan menyeluruh yang telah dilakukan sejak awal masa siaga Raffi serta sinergi seluruh unit PLN di wilayah kerja WIDE S2JB. Seluruh personil PLN disiagakan penuh untuk memastikan pasokan listrik tetap andal, sejalan dengan komitmen mendukung kelancaran ibadah dan aktivitas masyarakat pada momen Ramadan dan Idul Fitri 2026. Secara nasional, daya mampu pasok mencapai 51,30 gigawatt dengan beban puncak 34,77 gigawatt, sehingga terdapat cadangan daya yang memadai. Pengamanan juga dilakukan pada 4.429 lokasi prioritas, meliputi tempat ibadah, fasilitas transportasi, pusat keramaian, pusat perbelanjaan, dan rumah sakit, yang seluruhnya terpantau aman tanpa gangguan. Dengan kesiapan tersebut, pelaksanaan sholat Idul Fitri berlangsung lancar di berbagai wilayah, didukung sistem kelistrikan yang andal dan optimal. Penyalaan listrik ini dilakukan melalui program listrik desa atau LISDES sebagai upaya memperluas akses listrik hingga ke wilayah terpencil dan belum berlistrik. Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah bersama PLN dalam meningkatkan rasio elektrifikasi nasional. Hadirnya listrik di desa Tenam disambut antusias oleh masyarakat. Warga yang sebelumnya belum menikmati listrik kini dapat merasakan manfaat penerangan untuk mendukung aktivitas sehari-hari, terutama menjelang Idul Fitri saat kebutuhan listrik meningkat. Manajer PLN ULP Muara Bulian, Irsal Rinaldi menyampaikan bahwa penyambungan listrik menjadi bentuk komitmen PLN dalam menghadirkan pemerataan energi hingga ke pelosok, khususnya pada momen penting seperti Idul Fitri. Melalui program LISDES, PLN memastikan masyarakat di daerah terpencil juga dapat menikmati listrik yang andal. Diharapkan kehadiran listrik ini dapat membantu masyarakat merayakan Idul Fitri dengan lebih nyaman dan penuh kebahagiaan. PLN ULP Muara Bulian juga menegaskan bahwa upaya perluasan jaringan listrik akan terus dilakukan secara bertahap, sejalan dengan target peningkatan rasio elektrifikasi nasional. Dengan hadirnya listrik di Desa Tenam, PLN berharap dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sehingga manfaat listrik dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat. General Manager PLN WIDE S2JB Adi Herlambang menyampaikan bahwa seluruh personel telah disiagakan secara penuh untuk menjaga sistem kelistrikan tetap andal, khususnya pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Bahwa kondisi kelistrikan di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu berada dalam kategori sangat aman. Total daya mampu tercatat sebesar 5.212 MW dengan beban puncak sebesar 1.709 MW. Serta dukungan transfer energi ke grid Sumatera sebesar 1.000 MW. Dengan demikian terdapat cadangan daya sebesar 2.503 MW atau sekitar 168% dari kebutuhan puncak.
Dalam upaya menjaga keandalan tersebut, PLN UID S2JB juga melakukan pengamanan berlapis di berbagai lokasi prioritas. Sebanyak 81 lokasi vital dan VVIP mendapat pengabadan khusus, baik dari sisi jaringan maupun dukungan peralatan cadangan, seperti uninterruptible power supply dan genset. Selain itu, PLN UID S2JB berhasil menyiagakan sebanyak 3.213 personil teknik yang tersebar di 55 posko dan bekerja selama 24 jam dalam 3 shift. Kesiapsiagaan ini didukung oleh 143 unit mobil dan 263 unit sepeda motor operasional untuk memastikan respons cepat terhadap potensi gangguan. Untuk memperkuat keandalan sistem, PLN UID S2JB juga menyiapkan peralatan pendukung berupa 59 unit gardu bergerak, 25 unit genset, serta 11 unit UPS untuk siap digunakan sewaktu-waktu. Adi menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari kesiapan menyeluruh yang telah dilakukan sejak awal masa siaga Raffi serta sinergi seluruh unit PLN di wilayah kerja UID S2JB. Seluruh personil PLN disiagakan penuh untuk memastikan pasokan listrik tetap andal, sejalan dengan komitmen mendukung kelancaran ibadah dan aktivitas masyarakat pada momen Ramadan dan Idul Fitri 2026. Secara nasional, daya mampu pasok mencapai 51,30 gigawatt dengan beban puncak 34,77 gigawatt, sehingga terdapat cadangan daya yang memadai. Pengamanan juga dilakukan pada 4.429 lokasi prioritas, meliputi tempat ibadah, fasilitas transportasi, pusat keramaian, pusat perbelanjaan, dan rumah sakit, yang seluruhnya terpantau aman tanpa gangguan. Dengan kesiapan tersebut, pelaksanaan sholat Idul Fitri berlangsung lancar di berbagai wilayah, didukung sistem kelistrikan yang andal dan optimal. Salah satu petugas, Zahro Ardila bersama puluhan personil lainnya tetap siaga di lokasi prioritas untuk memastikan listrik tetap andal selama pelaksanaan ibadah. Meski harus jauh dari keluarga, para petugas tetap menjalankan tugas demi menjaga kenyamanan masyarakat dalam beribadah dan merayakan Idul Fitri. PLN juga melakukan pengamanan berlapis di sejumlah titik utama, termasuk tempat ibadah dan objek vital seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, serta pelabuhan. Dengan kesiapan tersebut, pasokan listrik di wilayah Jayapura terpantau aman dan mendukung kelancaran seluruh rangkaian ibadah Idul Fitri. Bantuan diberikan kepada panti asuhan dalam bentuk paket sembako serta perlengkapan ibadah untuk mendukung kebutuhan sehari-hari dan kegiatan keagamaan para penerima manfaat. Program ini merupakan inisiatif pegawai PLN yang secara sukarela berbagi kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kepedulian sosial perusahaan. Melalui kegiatan ini, PLN tidak hanya menghadirkan layanan kelistrikan yang andal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di momen Ramadan dan Idul Fitri. Pengecekan dilakukan Direktur Distribusi PT PLN Persirwo, Arsyadani K. Akmala Putri, bersama jajaran manajemen. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas pengisian daya kendaraan listrik berfungsi dengan baik jelang Idul Fitri. Dalam peninjauan tersebut, manajemen PLN memeriksa kondisi peralatan SPKLU, sistem kelistrikan, hingga jaringan komunikasi perangkat. Selain itu,
Kesiapan petugas di lapangan juga turut dipastikan agar layanan pengisian daya kendaraan listrik dapat berjalan lancar selama periode mudik Lebaran. Selain memastikan kesiapan, SPKLU PLN juga menyiagakan petugas pelayanan teknik selama 24 jam jelang Idul Fitri. Petugas akan memantau kondisi sistem kelistrikan serta merespons dengan cepat apabila terjadi gangguan, sehingga pasokan listrik bagi masyarakat tetap andal selama masa mudik dan perayaan Idul Fitri. Manajer PLN UP3 Palembang, Arif Azani menyampaikan bahwa pihaknya telah memastikan seluruh SPKLU di wilayah Palembang dalam kondisi prima untuk melayani masyarakat. Dengan kesiapan infrastruktur dan dukungan personil yang siaga jelang Idul Fitri, PLN berharap masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman, nyaman, dan lancar. Sejumlah pemudik mengaku terbantu, terutama dari sisi penghematan biaya serta kemudahan proses pendaftaran. Selain itu, perlindungan asuransi turut memberikan rasa aman selama perjalanan. Pada tahun ini, PLN memberangkatkan sebanyak 12.500 pemudik dengan mayoritas menggunakan moda transportasi kereta api. Program ini juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan perjalanan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Secara keseluruhan, program mudik gratis BUMN 2026 telah memberangkatkan lebih dari 116.000 pemudik ke berbagai daerah di Indonesia, melampaui target awal yang ditetapkan. Melalui program ini, PLN tidak hanya memfasilitasi perjalanan masyarakat, tetapi juga mendukung kebersamaan keluarga di momen Idul Fitri, sekaligus mendorong penggunaan transportasi massal yang lebih berkelanjutan. Penyalaan listrik ini dilakukan melalui program listrik desa atau LISDES sebagai upaya memperluas akses listrik hingga ke wilayah terpencil dan belum berlistrik. Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah bersama PLN dalam meningkatkan rasio elektrifikasi nasional. Hadirnya listrik di desa Tenam disambut antusias oleh masyarakat. Warga yang sebelumnya belum menikmati listrik kini dapat merasakan manfaat penerangan untuk mendukung aktivitas sehari-hari, terutama menjelang Idul Fitri saat kebutuhan listrik meningkat. Manajer PLN ULP Muara Bulian, Irsal Rinaldi menyampaikan bahwa penyambungan listrik menjadi bentuk komitmen PLN dalam menghadirkan pemerataan energi hingga ke pelosok, khususnya pada momen penting seperti Idul Fitri. Melalui program LISDES, PLN memastikan masyarakat di daerah terpencil juga dapat menikmati listrik yang andal. Diharapkan kehadiran listrik ini dapat membantu masyarakat merayakan Idul Fitri dengan lebih nyaman dan penuh kebahagiaan. PLN ULP Muara Bulian juga menegaskan bahwa upaya perluasan jaringan listrik akan terus dilakukan secara bertahap, sejalan dengan target peningkatan rasio elektrifikasi nasional. Dengan hadirnya listrik di Desa Tenam, PLN berharap dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sehingga manfaat listrik dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan ini ditopang melalui sinergi antar unit distribusi dan transmisi dalam menjaga sistem kelistrikan tetap andal, terutama pada objek vital dan lokasi prioritas seperti tempat ibadah dan fasilitas umum. Berbagai langkah dilakukan mulai dari pemeliharaan preventif, pengaturan beban, hingga kesiapsiagaan personil selama 24 jam. Selain itu, posko siaga juga dioperasikan penuh dengan dukungan peralatan seperti gardu bergerak dan genset untuk mengantisipasi gangguan. Gardu induk pagar alam sebagai tulang punggung pasokan listrik berperan penting dalam memastikan suplai listrik tetap stabil bagi kota pagar alam dan sebagian wilayah 4 Lawak.
Selama masa siaga Idul Fitri, sistem kelistrikan terpantau aman dan andal, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dan merayakan hari raya dengan nyaman. PLN juga menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi PLN Mobile guna memudahkan pelaporan apabila terjadi gangguan sehingga dapat segera ditangani dengan cepat. Sebanyak 81 unit SPKLU telah disiagakan dan tersebar di 75 titik lokasi strategis, termasuk 7 unit yang berada di rest area jalan tol, guna mendukung kebutuhan pengisian daya selama arus mudik dan arus balik Idul Fitri. Seluruh SPKLU tersebut beroperasi optimal dan dalam kondisi andal sehingga mendukung kelancaran perjalanan pemudik pengguna kendaraan listrik di jalur-jalur utama. PLN UID S2JB juga menyiagakan personil serta melakukan pemantauan secara intensif untuk memastikan layanan pengisian daya berjalan lancar tanpa kendala. Dengan kesiapan infrastruktur dan pendukung operasional tersebut, para pemudik kendaraan listrik dapat melakukan perjalanan dengan lebih tenang, aman, dan nyaman. Keberhasilan ini menjadi bagian dari komitmen PLN dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik sekaligus memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat selama momen mudik dan Idul Fitri. Tim PLN ULP Lembayung bekerja sama dengan Polres Lahat, Dinas Perhubungan dan masyarakat sekitar untuk mengevakuasi bus serta mengamankan area kejadian. Aksi ini adalah wujud siaga PLN dalam memastikan keamanan jaringan listrik di sekitar lokasi, terutama jika kecelakaan mengenai infrastruktur kelistrikan, guna mencegah bahaya sengatan listrik selama proses penyelamatan. Kecelakaan tersebut melibatkan bus penumpang yang terperosok di kawasan Desa Sugiwaras, Kabupaten Lahat. Penanganan ini dipicu oleh laporan warga melalui layanan darurat Polisi 110 yang memungkinkan petugas gabungan tiba di lokasi dengan segera. Aksi ini merupakan bagian dari koordinasi lintas instansi untuk meminimalkan dampak kecelakaan terhadap fasilitas publik dan memastikan keselamatan warga di sekitar tempat kejadian perkara. Manajer ULP Lembayung, Rizky Tungguan, menegaskan bahwa tindakan ini adalah prioritas perusahaan untuk memastikan keandalan pasokan listrik tidak terganggu lama dan mencegah potensi bahaya listrik bagi masyarakat di sekitar area kecelakaan. Sementara itu, pihak kepolisian dari Polres Lahat bersama instansi terkait melakukan evakuasi bus penumpang yang terperosok ke dalam jurang dengan menggunakan alat berat. Polres Lahat juga memastikan bahwa proses evakuasi berjalan tertib dan cepat sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Seluruh personil PLN disiagakan penuh untuk memastikan pasokan listrik tetap andal, sejalan dengan komitmen mendukung kelancaran ibadah dan aktivitas masyarakat pada momen Ramadan dan Idul Fitri 2026. Secara nasional, daya mampu pasok mencapai 51,30 gigawatt dengan beban puncak 34,77 gigawatt, sehingga terdapat cadangan daya yang memadai. Pengamanan juga dilakukan pada 4.429 lokasi prioritas, meliputi tempat ibadah, fasilitas transportasi, pusat keramaian, pusat perbelanjaan, dan rumah sakit, yang seluruhnya terpantau aman tanpa gangguan. Dengan kesiapan tersebut, pelaksanaan sholat Idul Fitri berlangsung lancar di berbagai wilayah, didukung sistem kelistrikan yang andal dan optimal. Pengecekan dilakukan Direktur Distribusi PT PLN Persirwo, Arsyadani K. Akmala Putri, bersama jajaran manajemen. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas pengisian daya kendaraan listrik berfungsi dengan baik jelang Idul Fitri. Dalam peninjauan tersebut,
Manajemen PLN memeriksa kondisi peralatan SPKLU, sistem kelistrikan, hingga jaringan komunikasi perangkat. Selain itu, kesiapan petugas di lapangan juga turut dipastikan agar layanan pengisian daya kendaraan listrik dapat berjalan lancar selama periode mudik Lebaran. Selain memastikan kesiapan SPKLU, PLN juga menyiagakan petugas pelayanan teknik selama 24 jam jelang Idul Fitri. Petugas akan memantau kondisi sistem kelistrikan serta merespons dengan cepat apabila terjadi gangguan, sehingga pasokan listrik bagi masyarakat tetap andal selama masa mudik dan perayaan Idul Fitri. Manajer PLN UP3 Palembang, Arif Azani, menyampaikan bahwa pihaknya telah memastikan seluruh SPKLU di wilayah Palembang dalam kondisi prima untuk melayani masyarakat. Dengan kesiapan infrastruktur dan dukungan personil yang siaga jelang Idul Fitri, PLN berharap masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman, nyaman, dan lancar. General Manager PLN UID S2JB Adi Herlambang menyampaikan bahwa seluruh personel telah disiagakan secara penuh untuk menjaga sistem kelistrikan tetap andal, khususnya pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Bahwa kondisi kelistrikan di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu berada dalam kategori sangat aman. Total daya mampu tercatat sebesar 5.212 MW dengan beban puncak sebesar 1.709 MW. Serta dukungan transfer energi ke grid Sumatera sebesar 1.000 MW. Dengan demikian terdapat cadangan daya sebesar 2.503 MW atau sekitar 168% dari kebutuhan puncak. Dalam upaya menjaga keandalan tersebut, PLN UID S2JB juga melakukan pengamanan berlapis di berbagai lokasi prioritas. Sebanyak 81 lokasi vital dan VVIP mendapat pengamanan khusus, baik dari sisi jaringan maupun dukungan peralatan cadangan, seperti uninterruptible power supply dan genset. Selain itu, PLN UID S2JB berhasil menyiagakan sebanyak 3.213 personil teknik yang tersebar di 55 posko dan bekerja selama 24 jam dalam 3 shift. Kesiapsiagaan ini didukung oleh 143 unit mobil dan 263 unit sepeda motor operasional untuk memastikan respons cepat terhadap potensi gangguan. Untuk memperkuat keandalan sistem, PLN UID S2JB juga menyiapkan peralatan pendukung berupa 59 unit gardu bergerak, 25 unit genset, serta 11 unit UPS untuk siap digunakan sewaktu-waktu. Adi menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari kesiapan menyeluruh yang telah dilakukan sejak awal masa siaga Raffi serta sinergi seluruh unit PLN di wilayah kerja UID S2JB. Salah satu petugas, Zahro Ardila, bersama puluhan personil lainnya tetap siaga di lokasi prioritas untuk memastikan listrik tetap andal selama pelaksanaan ibadah. Meski harus jauh dari keluarga, para petugas tetap menjalankan tugas demi menjaga kenyamanan masyarakat dalam beribadah dan merayakan Idul Fitri. PLN juga melakukan pengamanan berlapis di sejumlah titik utama, termasuk tempat ibadah dan objek vital seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, serta pelabuhan. Dengan kesiapan tersebut, pasokan listrik di wilayah Jayapura terpantau aman dan mendukung kelancaran seluruh rangkaian ibadah Idul Fitri. Bantuan diberikan kepada panti asuhan dalam bentuk paket sembako serta perlengkapan ibadah untuk mendukung kebutuhan sehari-hari dan kegiatan keagamaan para penerima manfaat. Program ini merupakan inisiatif pegawai PLN yang secara sukarela berbagi kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kepedulian sosial perusahaan.
Melalui kegiatan ini, PLN tidak hanya menghadirkan layanan kelistrikan yang andal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di momen Ramadan dan Idul Fitri. Penyalaan listrik ini dilakukan melalui program listrik desa atau LISDES sebagai upaya memperluas akses listrik hingga ke wilayah terpencil dan belum berlistrik. Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah bersama PLN dalam meningkatkan rasio elektrifikasi nasional. Hadirnya listrik di desa Tenam disambut antusias oleh masyarakat. Warga yang sebelumnya belum menikmati listrik kini dapat merasakan manfaat penerangan untuk mendukung aktivitas sehari-hari, terutama menjelang Idul Fitri saat kebutuhan listrik meningkat. Manajer PLN ULP Muara Bulian, Irsal Rinaldi menyampaikan bahwa penyambungan listrik menjadi bentuk komitmen PLN dalam menghadirkan pemerataan energi hingga ke pelosok, khususnya pada momen penting seperti Idul Fitri. Melalui program LISDES, PLN memastikan masyarakat di daerah terpencil juga dapat menikmati listrik yang andal. Diharapkan kehadiran listrik ini dapat membantu masyarakat merayakan Idul Fitri dengan lebih nyaman dan penuh kebahagiaan. PLN ULP Muara Bulian juga menegaskan bahwa upaya perluasan jaringan listrik akan terus dilakukan secara bertahap, sejalan dengan target peningkatan rasio elektrifikasi nasional. Dengan hadirnya listrik di Desa Tenam, PLN berharap dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sehingga manfaat listrik dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sejumlah pemudik mengaku terbantu, terutama dari sisi penghematan biaya serta kemudahan proses pendaftaran. Selain itu, perlindungan asuransi turut memberikan rasa aman selama perjalanan. Pada tahun ini, PLN memberangkatkan sebanyak 12.500 pemudik dengan mayoritas menggunakan moda transportasi kereta api. Program ini juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan perjalanan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Secara keseluruhan, program mudik gratis BUMN 2026 telah memberangkatkan lebih dari 116.000 pemudik ke berbagai daerah di Indonesia, melampaui target awal yang ditetapkan. Melalui program ini, PLN tidak hanya memfasilitasi perjalanan masyarakat, tetapi juga mendukung kebersamaan keluarga di momen Idul Fitri, sekaligus mendorong penggunaan transportasi massal yang lebih berkelanjutan. Sebanyak 81 unit SPKLU telah disiagakan dan tersebar di 75 titik lokasi strategis, termasuk 7 unit yang berada di rest area jalan tol, guna mendukung kebutuhan pengisian daya selama arus mudik dan arus balik Idul Fitri. Seluruh SPKLU tersebut beroperasi optimal dan dalam kondisi andal sehingga mendukung kelancaran perjalanan pemudik pengguna kendaraan listrik di jalur-jalur utama. PLN UID S2JB juga menyiagakan personil serta melakukan pemantauan secara intensif untuk memastikan layanan pengisian daya berjalan lancar tanpa kendala. Dengan kesiapan infrastruktur dan pendukung operasional tersebut, para pemudik kendaraan listrik dapat melakukan perjalanan dengan lebih tenang, aman, dan nyaman. Keberhasilan ini menjadi bagian dari komitmen PLN dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik sekaligus memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat selama momen mudik dan Idul Fitri. Keberhasilan ini ditopang melalui sinergi antar unit distribusi dan transmisi dalam menjaga sistem kelistrikan tetap andal, terutama pada objek vital dan lokasi prioritas seperti tempat ibadah dan fasilitas umum. Berbagai langkah dilakukan mulai dari pemeliharaan preventif,
pengaturan beban, hingga kesiapsiagaan personil selama 24 jam. Selain itu, posko siaga juga dioperasikan penuh dengan dukungan peralatan seperti gardu bergerak dan genset untuk mengantisipasi gangguan. Gardu induk pagar alam sebagai tulang punggung pasokan listrik berperan penting dalam memastikan suplai listrik tetap stabil bagi kota pagar alam dan sebagian wilayah 4 Lawang. Selama masa siaga Idul Fitri, sistem kelistrikan terpantau aman dan andal, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dan merayakan hari raya dengan nyaman. PLN juga menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi PLN Mobile guna memudahkan pelaporan apabila terjadi gangguan sehingga dapat segera ditangani dengan cepat. Tim PLN ULP Lembayung bekerja sama dengan Polres Lahat, Dinas Perhubungan dan masyarakat sekitar untuk mengevakuasi bus serta mengamankan area kejadian. Aksi ini adalah wujud siaga PLN dalam memastikan keamanan jaringan listrik di sekitar lokasi, terutama jika kecelakaan mengenai infrastruktur kelistrikan, guna mencegah bahaya sengatan listrik selama proses penyelamatan. Kecelakaan tersebut melibatkan bus penumpang yang terperosok di kawasan Desa Sugiwaras, Kabupaten Lahat. Penanganan ini dipicu oleh laporan warga melalui layanan darurat Polisi 110 yang memungkinkan petugas gabungan tiba di lokasi dengan segera. Aksi ini merupakan bagian dari koordinasi lintas instansi untuk meminimalkan dampak kecelakaan terhadap fasilitas publik dan memastikan keselamatan warga di sekitar tempat kejadian perkara. Manajer ULP Lembayung, Rizky Tungguan, menegaskan bahwa tindakan ini adalah prioritas perusahaan untuk memastikan keandalan pasokan listrik tidak terganggu lama dan mencegah potensi bahaya listrik bagi masyarakat di sekitar area kecelakaan. Sementara itu, pihak kepolisian dari Polres Lahat bersama instansi terkait melakukan evakuasi bus penumpang yang terperosok ke dalam jurang dengan menggunakan alat berat. Polres Lahat juga memastikan bahwa proses evakuasi berjalan tertib dan cepat sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Bantuan diberikan kepada panti asuhan dalam bentuk paket sembako serta perlengkapan ibadah untuk mendukung kebutuhan sehari-hari dan kegiatan keagamaan para penerima manfaat. Program ini merupakan inisiatif pegawai PLN yang secara sukarela berbagi kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kepedulian sosial perusahaan. Melalui kegiatan ini, PLN tidak hanya menghadirkan layanan kelistrikan yang andal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di momen Ramadan dan Idul Fitri. Salah satu petugas, Zahro Ardila, bersama puluhan personil lainnya tetap siaga di lokasi prioritas untuk memastikan listrik tetap andal selama pelaksanaan ibadah. Meski harus jauh dari keluarga, para petugas tetap menjalankan tugas demi menjaga kenyamanan masyarakat dalam beribadah dan merayakan Idul Fitri. PLN juga melakukan pengamanan berlapis di sejumlah titik utama, termasuk tempat ibadah dan objek vital seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, serta pelabuhan. Dengan kesiapan tersebut, pasokan listrik di wilayah Jayapura terpantau aman dan mendukung kelancaran seluruh rangkaian ibadah Idul Fitri. Pemirsa, informasi terakhir tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Sumsel hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.